Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5, 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Salam literasi digital. Ketemu lagi dengan Pak Agus di hari ini, hari Senin kita PJJ-nya TIK. Anak-anak, kalian sudah mulai masuk PTM, tapi untuk beberapa mata pelajaran mungkin tetap dilakukan dengan dua cara, artinya masuk PTM dan juga PJJ. Kita sebut blended learning atau mix atau gabungan. Istilahnya bisa macam-macam, tapi intinya adalah merupakan sebuah cara yang dilakukan supaya anak-anak bisa mempelajari dengan lebih tepat, lebih efisien, dan seterusnya. Oke, di kelas 5, kita di semester 2 untuk materi TIK, saat ini kita PJJ dulu, tapi mungkin besok kita akan PTM, biar nanti kalau praktek Pak Agus berharap kalian PTM. Bahkan pas kalian mengerjakan prakteknya, Pak Agus berharap kalian PTM. Jadi Pak Agus akan bisa langsung tahu bagaimana kesulitan ataupun bisa dan tidaknya kalian ketika mengerjakan tugas. Akan kita koordinasikan ya. Nah, di semester ini, semester 2, kalian akan mempelajari materi-materi seperti apa? Ini di depan ada gambar nih. Kita akan bahas di slide berikutnya. Kalian akan mempelajari seperti ini. Oke? Semangat belajar anak-anak. Urutan cara belajar selama masih PJJ tetap seperti biasa, siapkan buku, alat tulis, laptop, komputer, atau smartphone gitu ya, pahami materi. Jadi Pak Agus berharap kalian memahami materi ini, jangan cuma didengar dan dilupakan. Hari ini tidak ada tugas yang dikirimkan, karena ini pelajaran untuk pertama kalinya. Nanti di berikutnya akan ada tugas. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus berkati. Amin. Nah, ini dia anak-anak materi kita di semester 2. Ada topik 5, topik 6, topik 7, dan topik 8. Ya, topik ya, bukan Taufik. Taufik itu keren bermain bulu tangkisnya. Nah, kok malah bahas olahraga. Baik, kita mulai ke sini deh. Topik 5, pengolah kata. Nah, masih ingat pengolah kata? Word ya, masih pakai itu, kita masih pakai Word, Microsoft Word gitu, atau pakai WPS Office yang Word ya. Nah, cuma untuk saat ini kita tidak buat yang ketikan yang seperti biasa lagi, tapi kita akan buat pengetikan matematik. Matematik nih, seperti apa? Nanti akan dibahas, oke? Setelah itu kita tidak pakai pengolah kata lagi, kita tidak pakai Word, tapi kita pakainya pengolah angka. Waduh, apalagi itu Pak Agus? Ya nanti kan dibahas. Nah, pengolah angka, nanti kita akan belajar mengenai softwarenya dulu, karena di pengenalan software awal, biasanya Pak Agus akan mengajarkan tentang softwarenya dulu. Ada software dan lembar kerja materinya itu, kemudian nanti lanjut ke tab topik 7-nya, mulai kita buat tabel. Ya, buat tabel lagi Pak. Iya, buat tabel tapi tidak pakai Word, pakainya pengolah angka. Oke, nanti kita format tabel juga. Kemudian yang ke-8 kita pengolah angka yang formula. Wow, Formula One gitu, balapan gitu. Formula ini adalah arti lainnya yaitu rumus. Ya, ketika kita bicara mengenai formulanya apa, rumusnya apa, berarti gitu ya. Ada rumus operator dan statistik. Pak, kayaknya berat ya materinya. Oke, berat, sama-sama kita pikul ya. Baik, kita coba cek materinya seperti apa. Nah, ini dia yang pengetikan matematik. Ini menggunakan Word. Kita akan belajar di simbol dan equation. Bicaranya gitu, equation. Oke, simbol. Oh, seperti ini toh Pak Agus. Gampang bikin seperti ini, di keyboard kan ada. Oh ya? Yang mana yang ada di keyboard ya? Apakah ini ada di keyboard? Ini apakah ada di keyboard? Nah, itu dia. Jadi, kita kadang-kadang butuh simbol-simbol yang mendukung dalam pengetikan. Tapi di keyboard tidak ada. Kalau tanda seru ada Pak, kan ada di angka 1, tinggal tekan shift. Oke, tanda tanya ada Pak. Oh iya. Kalau tanda dan atau persen ada Pak. Lah kalau tanda yang lebih kurang, nah ini nih, lebih kurang atau tidak sama dengan. Jadi misalnya 1 tidak sama dengan 2, ya itu benar. 1 sama dengan 2, itu juga nggak benar. Kan gitu kan. 1 atau 2 sama dengan 1 tambah 1, nah itu benar. Nah,
Hal-hal seperti itu kadang kita butuh simbol-simbol tertentu sebagai pendukung untuk menjelaskan ke orang atau memahamkan ke orang tentang apa yang kita ketik atau kita tulis. Nah, ini rumus-rumus yang memang simbol-simbol yang memang tidak ada di keyboard. Nah, ini ada smiling face, emoticon ya. Di keyboard kan juga tidak ada di keyboardnya apa itu laptop. Tapi kalau di keyboardnya smartphone WhatsApp ada, yang bilang ada siapa? Itu kan masuknya di emoticon, bukan di keyboard yang angka. Nah, gitu loh. Jadi di keyboard emang tidak ada, adanya di simbol atau di emoticon kalau di smartphone. Gitu ya, anak-anak. Nah, kita butuh itu juga, dan ketika kita butuhkannya maka kita menggunakan simbol di Microsoft Word. Oke? Itu pelajaran kita. Yang kedua adalah equation. Equation itu misalnya gini nih, anak-anak sudah mulai belajar pecahan kan? Nah, itu misalnya belajar pecahan, bagaimana caranya mengetik 1/2 di laptop? Nah, ini dia nih. Oh, gampang Pak, tulis 1, nanti di bawahnya di enter tulis 2. Terus tengahnya dikasih apa ya? Bingung Pak. Di print dulu Pak Agus, nanti tinggal dikasih garis gitu, ditambahin. Oh, boleh, cuma kan kasihan ya. Nah, itu akan kita pelajari di sini anak-anak. Jadi kalian akan diajarkan bersama-sama kita belajar bagaimana supaya kalian bisa mengetik dengan benar di Word untuk sebuah pecahan. Caranya sulit apa mudah? Mudah ketika sudah paham. Wah, bagus tuh. Nah, yang berikutnya ini ada juga ini equation untuk akar. Misalnya ini ada akar, kalian bikin akar pangkat ke akar kuadrat seperti ini. Caranya seperti ini anak-anak. Pakai equation. Akan kita pelajari dan Pak Gus kira ini mudah. Karena belum tahu saja maka mikirnya udah berat. Oke ya? Itu tadi topik yang ke-5, sekarang topik yang ke-6, pengolah angka. Nah, pengolah angka kita masih menggunakan produk atau software dari Microsoft, anak-anak. Microsoft ini adalah sebuah perusahaan yang membuat software. Dan untuk pengolah angka dia menggunakan Excel. Nah, Microsoft Excel. Modelnya begini. Duh, udah kayak tabel-tabel ya Pak Agus. Iya, betul. Memang sudah bentuk tabel. Jadi ini lembar kerjanya untuk pengolah angka Microsoft Excel. Kita akan pelajarin nanti ya. Ini kalian amati dulu saja dan coba pahami, oh nanti akan begitu ya. Nah, ini ada videonya tentang Microsoft. Silahkan kita amati. Iklan. Ya, Pak Agus mengambil dari edukasi ilmu teknologi. Nah, ini Microsoft Office dari masa ke masa anak-anak. Sejak 90 hingga 2019 kalau yang sekarang ya. Bahkan sekarang ada Office yang online gitu ya. Apa itu Microsoft? Microsoft adalah perusahaan anak-anak. Microsoft itu perusahaan di Amerika Serikat ya, di Washington. Yang punya dulu itu Bill Gates ya, kalau masih pernah dengar Pak Gus pernah cerita. Nah, kalau Microsoft Office, Microsoft Office itu perangkatnya. Satu paket aplikasi perkantoran. Jadi Microsoft perusahaan, Microsoft Office itu produknya. Nah, ini dia lengkapnya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kalian di SD akan belajar ini anak-anak, 3 ini. Nah, yang pertama Word. Kalian sudah paham, sudah sering kalian gunakan ya. Oke. Ini ceritanya tentang Word sejak dulu kala. Sekarang juga tetap namanya masih Microsoft Word atau disingkat juga Word. Pengolah kata. Nah, ini dia Microsoft Excel di topik ke-6 kita akan pelajari ini. Oke. Dia program spreadsheet anak-anak. Apa itu Pak program spreadsheet? Nanti akan kita bahas. Tapi ini menarik anak-anak. Seru menurut Pak Agus sih. Belajar dengan Microsoft Excel ini. Kalian pelajari Excel di kelas 5. Nah, nanti kalau PowerPoint-nya, PowerPoint, kalian pelajari di kelas 6. Ini lebih seru lagi. Nah, yang Pak Agus bikin ini video ini juga dari aplikasi PowerPoint itu. Jadi bisa merekam layar begini ya. Oke. Ada 3 aplikasi itu yang akan kita pelajari di SD anak-anak. Untuk saat ini kamu akan pelajari di kelas 5.
Iya, heeh, like iklan. Iya, anak-anak. Jadi kalian di kelas 5 nanti pelajarinya Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, kalau Microsoft PowerPoint-nya nanti di kelas 6. Kurang lebih seperti itu materi kita, topik 5 sampai topik 8. Topik 5 nanti kalian membuat simbol dengan cara insert simbol dan equation untuk pecahan dan matematika yang lain. Kemudian kalian pelajari tentang pengolah angka Microsoft Excel dari mulai membuat tabel yang sederhana dan nanti kita akan buat ke rumus atau formula. Tapi Pak Agus akan membuatnya yang sesimpel-simpelnya supaya anak-anak SD itu juga bisa menggunakannya. Menggunakannya untuk apa? Akan kita bahas. Kalian akan seru sekali mempelajari Excel karena kalian akan bisa menghitung hal yang mungkin kalian akan tidak menduga-duga. Apa sih itu? Pak Agus. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Selamat belajar anak-anak. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Salam sehat dari Pak Agus. Salam literasi digital. Tuhan Yesus berkati.